padanannya, kesamaannya adalah hari-hari yang jahat. Ini terjadi di bumi yang sama di mana saudara dan saya tinggal. Ya, saya ingin saudara ingat bahwa gunung Ruang sedang meletus, tetapi dialami oleh dua kelompok manusia yang berbeda. Saya percaya saudara mulai tangkap ini bahwa masalah yang sama bisa berbeda direspon oleh orang benar dan direspon oleh orang fasik. Ya, haleluya. Haleluya. Mari kita baca ayat yang lain mengatakan, kan sudah ada dua ayat ya, masa sukar, hari-hari jahat. Tapi mari kita lihat sesuatu yang sifatnya diberitahu dua-dua, netral ya. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Lihat ini ayat. Haleluya. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-16 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya. Di zaman kitab Maleakhi orang ini campur. Maka ada di zaman Maleakhi Allah membenci perceraian ya. Karena orang campur. Waktu itu memang alasannya pisah jelas karena kami tidak seiman. Tapi nanti saya bahas di kapan-kapan ya. Tapi ayat ini bilang akan kamu lihat akan ada perbedaan antara siapa? Orang benar kelompok dan orang fasik kelompok. Dan antara orang benar dan orang fasik yang bisa jadi ukuran orang benar, orang fasik tidak bisa lari Bapak Ibu. Di mana ukurannya? Ibadah. Haleluya. Orang benar belum Bapak yang bilang begini, kita biar nak gereja begini, belum tentu seorang rohani. Belum tentu. Balas ke sana. Sedang orang hari-hari gereja begini, sampai sekarang kalau belum berubah betul, apalagi nyala masuk gereja. Jadi kelihatannya benar, tapi saudara sudah harus berani mengatakan orang ibadah saja. 2 Timotius 3 tadi kan, beribadah lahiriah ibadah, tapi tetap mencintai dirinya sendiri. Oke, saya akan ke sana. Tapi saya ajak dulu Yesaya pasal 2. Ini yang harus saudara sadari, bahwa masa sukar, hari jahat memang betul akan terjadi, tapi ada dua sisi yang saya bilang tadi sedang bergerak. Dua sisi mana? Sisi dimensi orang fasik dan dimensi orang benar sedang berjalan ke arah yang berbeda di waktu yang sama, di lokasi yang dan ruang yang sama. Oke, Yesaya 2 ayat 1. Yesaya 2 ayat 2. Yesaya 2 ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari kapan? Terakhir. Sama dengan 2 Timotius 3 tadi itu ayat 1. Hari-hari yang terakhir. Terus apa terjadi? Gunung tempat rumah Tuhan akan Rumah berdiri Tuhan tegak ya. di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya. mari kita naik ke gunung Tuhan, Amin. ke rumah Allah Yakub, Ya. supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Ya. dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Ya. dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku bangsa. Ya, sampai situ. Ia akan menjadi hakim garis dan akan menjadi wasit bola kaki bagi banyak suku bangsa. Kira-kira begitu. Saudara, di sisi lain, manusia di masa sukar akan makin mengarah kepada kefasikan, tetapi di sisi yang berbeda, saya mau pastikan saudara dan saya ada di sisi mana? Haleluya. Saudara, pastikan kita ada di sisi yang benar. Amin. Karena tidak mungkin orang benar berada di sisi yang salah. Ya. Katakan amin. Amin. Orang benar harus ada di sisi yang benar. Walaupun proses pembenaran ini semua kita beda-beda level.
Ya, prosesnya sudah sementara jalan. Tapi jangan ada di salah tempat. Jangan ada di salah komunitas. Jangan ada di salah perkumpulan. Saya bilang hari Minggu, kenapa orang suka kumpul dengan orang gosip? Orang bisa bergosip. Kenapa orang ada di sana? Karena dia juga sendiri mau ada di situ. Betul? Kalau saudara tidak mau bergosip, saudara tidak akan tahan di antara orang tukang gosip. Setuju dengan saya bilang? Amin. Kita rupa tidak berdaya. Bukan tidak berdaya, memang anak suka. Kalau memang tidak suka, tidak akan tertarik. Ya. Katakan amin. Amin. Jadi di satu sisi, bahwa manusia ada di bumi yang sama, di waktu yang sama, orang fasik akan makin fasik. Orang akan menganggap wajar sampai laki-laki kawin. Perempuan dan wewene menikah. Dianggap wajar satu waktu. Tapi kita sekarang sudah terbuka mata bahwa arah kita berbeda. Ya. Amin. Nah, arah kita bisa berbeda. Apa yang harus kita buat supaya kita terhindar? Jadi harus ada tindakan, paling tidak ada pemahaman, atau paling tidak ada kesadaran, pemahaman, baru sikap, baru ada tindakan. Saudara, kalau tindakan ada tanpa pemahaman, itu namanya kebablasan. Tindakan ada tidak paham, itu namanya spekulasi. Tindakan ada tapi tidak paham, itu namanya nekat. Dan nekat biasanya binasa. Jadi ketika saya dan saudara sadar, memahami, membangun sikap, dan melakukannya, pasti saya jamin saudara, firman akan menuntun langkah kita. Firman menjadi terang bagi kaki kita. Amin. Jadi suluh bagi jalan kita. Ya. Sehingga orang lain anggap biasa, bagi kita anggap itu sudah hal yang luar biasa. Saudara, tidak ke gereja bagi orang lain itu biasa. Tapi bagi kita yang lapar dan haus akan Tuhan, kita menerobos. Amin. Amin. Kita berjuang. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana terhindar dari hari-hari jahat. Yang mau terhindar dari hari-hari jahat, lambaikan tangan. Katakan amin. Amin. Saya sudah beberapa kali sampaikan, hari berubah menjadi jahat bukan harinya, tapi orang-orangnya. Coba kalau di satu kota itu anak-anak Tuhan yang betul-betul level berjuang untuk clean and pure in marriage, money, moral, motive, and mouth. Nggak mungkin banyak masalah di situ. Ya kan? Tapi di suatu kota di mana tidak ada anak Tuhan, itu mirip dengan Sodom dan Gomora. Jadi masalahnya banyak. Puncaknya apa? Belerang. Puncaknya api yang turun. Jadi kalau saudara dan saya mau supaya terhindar dari masalah, bukan pindah kota, bukan pindah desa, bukan pindah lokasi, tapi ubah hidupmu. Ubah hidup kita. Amin. Kan masih ada lagu yang lama ya. Masih ingat yang umur 40 tahun ke atas. Seandainya aku punya sayap, terbanglah, akan ku cari dunia yang dia pikir ada. Tidak ada dunia yang lain selain bumi. Boleh tinggal di Mars? Boleh. Mars tidak pernah ada oksigen, walaupun itu dianalisa pernah ada. Tapi coba tinggal di sana. Tidak bisa. Kalaupun seluruh harta kekayaan membawa di sana, hanya cukup untuk 1 minggu. Karena oksigen 300.000 per hari. Sudah mau hidup 1 minggu kali, John. Haleluya. Coba bawa makanan dari sini dan seterusnya. Tapi bukan itu pembahasan saya. Mau terhindar dari hari-hari jahat? Intinya bukan harinya yang kita siasati, bukan lingkungannya yang kita siasati. Sebab orang-orang di dunia psikologi mengatakan kita bermasalah karena lingkungan yang bermasalah. Tapi firman mengatakan kita bermasalah karena kitalah yang sumber masalah. Haleluya. Saudara, apakah tidak akan terjadi masalah kalau saudara dendam, benci, iri hati, dengki, cemburu, bersaing negatif thinking? Apakah suasana akan kondusif? Tidak. Tidak.
Nah, yang menentukan suasana itu adalah orang-orangnya. Ya. Gereja mau damai, mau cari damai di gereja, orangnya yang harus dibentuk. Ya. Haleluya. Saudara akan keliling, atau bukan saudara, saya tidak bilang saudara keliling-keliling, toh. Seseorang akan berkeliling seluruh dunia mencari damai di gereja. Kalau dia tidak merubah hidupnya sendiri, dia akan menjadi troublemaker justru. Ya. Katakan amin. Amin. Bapak tidak cocok kita di situ. Bapak tidak cocok kita. Yang cocok itu adalah kalau kita berubah di tempat manapun kita akan aman. Ya. Kita akan damai, amin. Karena kalau kita ketemu orang yang baik, kita akan tenang, betul? Tapi kalau kita ketemu orang error, kita juga akan error kalau hidup kita tidak terbentuk. Ya. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi bagaimana cara? Yang pertama, saya mau yang pertama, karena ini menyangkut hal praktis. Saya tidak ingin berkhotbah teoritis yang terlalu tinggi di awal-awal, tapi yang kita butuh adalah hal-hal hari-hari Ya. yang praktis. Penyebab masalah, mari yang kita lihat yang pertama, mau terhindar dari hari-hari yang jahat. Yang pertama 1 Petrus 3 ayat 10. Vamos, stand by. Saudara ada sukacita, saudara semangat. Haleluya. Terhindar dari hari-hari jahat, bagaimana caranya? 1 Petrus 3 ayat 10. Ya, Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya. ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Amin. dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yes. Jelas bahwa kalau pengen melihat hari-hari baik, dibalik kalau pengen terhindar dari hari-hari jahat. Jelas ya? Ayat itu bilang apa? Jaga lidah, jaga bibir, jaga ucapan. Memang saya pengalaman, saudara, kalau kita lagi ada problem, ada masalah, yang paling enak bisa orang tahan adalah mulut, bibir, lidah. Sampai ada juga lagu dulu, bibir ini ku gigit sendiri. Lebih baik orang wowo, bisu, daripada oleh karena mulut kita hidup dan mati. Tadi gara-gara apa? Gara lidah, badan binasa. Gara-gara lidah, seseorang bisa dilaporkan ke polisi, betul? Hati-hati dengan lidah dan jarimu. Karena sekarang orang tidak berkarunia lidah, tapi berkarunia jari. Di mana? Berubah mulut jadi jari. Masuk ke apa? Status. Hati-hati mulut. Nah, kita kan hati-hati mulut. Hati-hati mulut. Haleluya. Kenapa? Karena mulut badan binasa. Mau melihat hari-hari baik. Siapa yang tidak pernah bersalah dalam ucapan? Semua kita. Semua pernah bersalah. Tapi salah satu kedewasaan dari seseorang yang serupa Kristus adalah dilihat dari kemampuan menjaga lidah atau perkataan. Orang dewasa lihat dari perkataan. Kalau masih menggerutu, masih ngedumel, kalau masih bersungut, itu perlu kita siasati sebab hari depan ditentukan oleh kata-kata. Mari kita baca. Mau dewasa, katakan amin. Salah satu indikatornya adalah jaga lidah. 1 Korintus 13 ayat 11. Kalau kita dewasa, apa yang harus kita tinggalkan? 1 Korintus 13:11. ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Ayat 11. 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku punya lidah seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Cara merasa dan bersikapku seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Dan cara berpikirku seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, Setelah aku press on to maturity, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. aku meninggalkan sifat yang saya titik tekankan adalah apa? Perkataan, lidah. Ayo bilang kiri kanan. Jaga lidah. Haleluya.
Karena hari-hari jahat bisa terhindar oleh karena kita jaga lidah. Katakan amin. Amin. Banyak orang, saudara-saudara, pada saat panas, pada saat dingin, dingin sekali. Saudara, saya sempat bercanda dengan tukang cuci oto. Waktu Bulung ini pertama kali mencurahkan DP debu, mereka itu satu hari bisa 185 oto dan cuci. Kalau kita bercanda waktu dan cuci-cuci, bro, ya Pak Om, ya Pak, ini banyak berdoa kan? Banyak berdoa karena apa? Banyak sekali mobil antri panjang sekali mau cuci oto. Karena kadang-kadang kosong. 185 dalam satu hari oto, kalau 35.000, bayangkan. Ntar dia lihat dari sisi lain, Om, sampai kaki tangan ke kutu air. Nggak usah lihat tuh kutu air, lihat aja tuh sisi berkat. Amin. Di tempat lain adalah masalah, tapi di tempat kita bisa jadi sebuah berkat. Tapi kita tidak berdoa supaya begitu, bukan? Sama seperti saudara jual peti mati, masa berdoa, Tuhan, tambahkanlah orang mati hari ini. Tidak mungkin. Karena yang mati setiap hari di Manado paling kurang 10. 9 rumah sakit, satu hari ada 1. Dengan kalau ambulans ke arah Malalayan, gawat itu. Kalau bawa pulang dari Malalayan, game over itu. Tapi saudara-saudara ingat, ketika kita punya lidah ini bicara, itu ternyata berkaitan dengan masa depan. Katakan amin. Jadi biar saudara datang, belajarlah tahan. Karena iblis itu satu sifat. Iblis adalah pendakwa. Ngana bilang, Tuhan bilang begitu, Ngana bilang, nah bagaimana cara? Aku batalkan perkataan-perkataan yang salah. Aku cabut perkataan yang salah. Lemah boleh lemah, tapi mulut jangan lemah. Amin. Haleluya. Galau boleh galau, tapi mulut jangan ikut galau. Supaya hari depan tidak terganggu. Katakan haleluya. Yang kedua, saya ingin saudara jaga yang pertama lidah, yang kedua jaga sikap dan jaga fokus setiap kali beribadah. Haleluya. Saudara tidak arisan tuh di sini. Kita tidak ajarkan gereja itu arisan. Karena Bapak Yeremi Saspon itu setia beribadah, setia hadir petorang, maka tidak enak kalau waktu ibadah sini orang nggak hadir. Itu namanya arisan. Kita tidak ibadah karena arisan, tapi ada fokus ibadah kita. Saya tanya, kapan atau apa yang terjadi pada saat kita ibadah setiap kali kita beribadah? Apa yang selalu kita harapkan terjadi? Perubahan. Transformasi. Di ibadah kita diubah oleh Tuhan. Dan itu adalah dampak daripada praise and worship kita saat kita dengar firman. Dampaknya adalah praise and worship untuk membawa kita kepada perubahan. Firman membawa kita pada perubahan. Jadi kalau bertahun-tahun ibadah tidak berubah, itu yang akan membawa kita ke masa sukar. Haleluya. Saya kasih contoh. Saudara bayangkan, saya ingat saudara, Jepang jajah Indonesia berapa tahun? 3 tahun setengah. Belanda berapa lama? 300. Coba saudara bayangkan ada di zaman Jepang. Ada banyak orang saudara-saudara mengalami kesulitan. Oke, ke depan. Bagaimana kalau terjadi perang nuklir? Saudara, perang nuklir itu tinggal tiris-tiris ke nol. Nagasaki, Hiroshima itu rata semua. Cuma orang-orang yang pernah diteliti, orang-orang yang tidak pernah operasi usus buntu masih utuh, usus buntu masih bertahan. Nah, rata-rata banyak orang sekarang usus buntu habis. Singgung itu, karena usus buntu masih utuh. Tak punya bunti. Saudara, siapa yang bisa bertahan? Saya percaya, walau 1000 rebah di kiri, 10.000 sebelah kanan, kalau kita adalah orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan, apapun yang berbahaya tidak akan menimpa kita. Amin. Tapi kejar benar itu penting. Amin. Kejar perkenanan itu penting. Amin.
Banyak orang, Tuhan, aku tahu Engkau melindungi aku, tapi kita tidak mau kejar perkenanan. Itu namanya berharap seperti si pungut berharap bulan. Oke, jadi seimbang ya. Jadi 2 Timotius 3 ayat 5, baca. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah ibadah. Oke, secara lahiriah apa? Tapi ayat 2 bilang apa? Mereka bukan, ayat 2 bilang apa? Ibadah, tapi egois masih jalan terus. Sama-sama kita mau berubah, amin. Kalau orang beribadah bertahun-tahun sampai sudah tua masih egois, itu berarti transformasi tidak terjadi. Haleluya. Jadi kita ibadah ini ada tujuan, amin. Supaya tidak kena masa sukar. Orang kalau egois, saudara-saudara, waktu antikris datang, dia lebih rela jual Yesus daripada pertahankan iman. Jadi jangan wariskan pada anak-anak kita hanya sekedar materi. Kasih wariskan pada mereka pemahaman pentingnya perubahan hidup, pentingnya transformasi jiwa. Karena kalau tak tertransformasi saudara, jangankan antikris, kita hanya tidak punya makan, kita bisa jual iman. Amin. Saudara, orang bisa jual diri karena butuh uang. Tapi kalau kita ibadah dan tertransformasi jiwa kita, kita makin lama makin tajam. Tahu mana yang Tuhan suka dan mana yang Tuhan tidak suka. Mana yang berkenan. Itu kan di Roma 12 ayat 2 ya. Roma 12 ayat 2. Kita makin tahu ibadah punya tujuan. Katakan bersama saya, ibadah punya tujuan. Tujuannya salah satu yang besar adalah transformasi. Apa transformasi? Perubahan. Transform artinya ada perpindahan bentuk. Ya, bentuk berubah. Saudara, yang harus berubah, roh kita sudah baru. Roh saya dan saudara sejak lahir baru. Yang sudah lahir baru bilang amin. Amin. Saat kita lahir baru, roh kita baru. Dan yang sedang ditransformasi bukan roh kita lagi. Itu sedang didewasakan. Tapi yang sedang ditransformasi adalah jiwa kita. Disitulah yang namanya ego kita. Mencintai diri sendiri harus bersih dari kita. Amin. Supaya apa? Hari jahat tiba, kita tidak terdampak. Haleluya. Saudara, siapapun di antara kita, semua yang ada di bawah kolong langit ini akan bertemu hari jahat. Semua yang dekat dengan tagulandang akan ketemu dengan debu. Tapi sikap hati orang-orang itu tidak selalu sama. Kalau kita bangun hidup jaga lidah, ya kalau kita bangun hidup dengan cara setiap kali ibadah kita fokus pada tujuan ibadah, maka kita tidak akan bersikap salah walaupun ada bencana. Informasi, saudara, bahwa Indonesia dari ujung Aceh sampai ke ujung paling kurang NTT itu adalah garis gunung berapi, dan itu berputar sampai Maluku Tenggara, Maluku naik Halmahera, dan di ujung Sulawesi, kecuali Kalimantan. Kalimantan tidak ada gunung berapi. Itu DP nama The Ring of Fire. Cincin api itu ada dari ujung Aceh sampai Laut Aru, tempat Yosudarso tenggelam, sampai Ambon, Ternate, Sulawesi Utara, sampai gunung di Sulawesi Utara, Gunung Ambak, Lokon, Soputan, gunung di bawah laut ada 2, ada Gunung Ruang, ada Karangetang, ada Au, bukan Mahau ya, Au yang di Tomon yang sudah mati, ada gunung di sebelah Pulau Miangas, itu sampai Filipina dan sampai Jepang. Itu kalau dia bergerak satu kali, rata semua Sulawesi Utara. Mau kemana kita? Hanya orang-orang benar
dia akan terlindung. Amin. Mau lihat ayatnya? Mari kita lihat. Maleakhi pasal 4. Tapi saudara, kita tidak beribadah karena takut bencana ya. Ya. Amin. Amin. Tambah rajin, kenapa? So, bencana begini malas-malas. Kita ibadah bukan karena ketakutan bencana. Kita ibadah karena kita mau berubah. Masalah boleh muncul kiri kanan, kalau kita fokus kepada Kristus, masalah bukan masalah. Maleakhi pasal 4 ayat 1. Lihat, kalau kita orang benar, hari itu akan datang seperti, silakan. Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Ya, agak keras Bu Ramos. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, Hari itu hari yang sukar ya. menyala seperti perapian, Ya, maka semua orang gegabah, ya. dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Ya. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ya. 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada dengan sayapnya. kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ya. Anak lembu lepas kandang, kita akan menari apa bayar. Akapela. Bapak Amos, Bapak Ongki, Lipano ini sudah kejangkitan sanger jadi sembolnya. Seorang mau menyanyi, Mas Amper, haleluya. Mau menyanyi dengan sayap kesembuhan dari Tuhan. Artinya sayap kesembuhan, kena masalah tapi langsung sembuh. Ya. Haleluya. Haleluya. Dipulihkan. Tapi ini tidak terjadi pada semua kelompok. Ya. Hanya kepada orang benar. Orang fasik ada waktu itu, di masa itu. Tapi akan jadi seperti jerami ketemu api. Saudara mau seperti jerami ketemu api atau seperti emas ketemu api? Nah, di sini kita dibentuk di ibadah. Sekali lagi, ibadah kita bukan arisan. Ya. Haleluya. Yang filosofi arisan cabut sampai ke akar-akarnya. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi itu orang benar ibadah karena baku balas. Itu tradisi yang salah. Ya. Tapi kita datang supaya kita bertemu Tuhan. Amin. Agar firman dan Roh Kudus mengubah kita. Kalau kita berubah, kita akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saya tidak ajak suruh baca ayat 3 karena ayat 3 bisa salah terjemahkan. Mari baca ayat 3. Tapi saya jelaskan supaya jangan salah paham. Ayat 3 sama-sama 2, 3. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. ya. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Berarti orang yang membenci kita kalau kita injak taruh di kaki itu alkitabiah. Bukan. Ya, bukan. Artinya orang kalau sudah jadi debu berarti ada di lantai atau di jalan. Dan kita tidak membangun karakter membalas dendam. Ya. Amin. Tapi fakta tentang hal itu akan terjadi. Di mana orang-orang seperti di Yesaya pasal 2 akan datang pada kita dengan pertanyaan begini. Kita menghadapi masa sukar yang sama. Tolong kasih tahu kenapa kamu bisa kuat dan kenapa kami lemah. Amin. Saya berharap ada orang-orang yang akan bertanya kepada jemaat TNL, kenapa kita bertemu dengan masalah yang sama, di kota yang sama, kesulitan ekonomi yang sama, kenapa kamu bisa kuat, kenapa kami lemah? Apa rahasianya? Saya berharap saudara bisa menjawab. Amin. Jangan saudara bilang, tuh kita tanya lupa gembala, haleluya. Nah, kegunaannya adalah saudara, makanya ada yang bawa buku, catat, gampang buka tuh. Kurang jauh, jangan tanya gembala karena gembala banyak urusan. Gembala urus orang tua sakit ini beberapa hari ini, hari-hari. Saudara masih ada orang tua urus bye-bye, amin. Tapi orang-orang tua yang bijak juga tidak makan untung Pak anak, amin. Saya percaya saudara-saudara, satu waktu saudara akan lihat perbedaannya. Maleakhi 3:18, Maleakhi 4 ayat 1 itu sebenarnya pasal 3 ayat terakhir dan pasal 4 ayat 1, toh?
Sebenarnya dulu Alkitab tidak ada pasal, tidak ada ayat. Jadi dia nyambung. Halo, tetap fokus pada firman, amin. Haleluya. Dia sambung menyambung. Jadi saudara, janji ini akan jadi kenyataan. Tapi berilah diri saya, berilah diri kita waktu ibadah, fokus setiap kali saya ibadah. Saya punya roh, jiwa, tubuh. Roh diberi makan, jiwa ditransformasi, tubuh menjadi kendaraan bagi roh saya. Dan setiap kali saya ibadah, saya bangun satu budaya baru. Tidak ingin menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, walaupun tempat ibadahnya jauh. Amin. Ini filosofi baru. Saya tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, walaupun tempat ibadahnya jauh. Terbukti surat para singa bisa datang 1 jam sebelum ibadah. Ternyata boleh. Ya. Kenapa? Kalau mau. Ya. Saudara mau tertransformasi di ibadah, Ya. makanya kita sedang bangun tatanan rumah Tuhan. Ya. Kita sedang bangun rasa hormat terhadap rumah Tuhan. Amin. Karena kalau tanpa rasa hormat, maka waktu firman disampaikan, itu persentase serapannya rendah. Tapi kalau sikap hormat, itu persentase serapannya yang tersimpan di hati roh kita tinggi. Ya. Dan pada saat kita berhadapan dengan masalah, mudah karena kita punya banyak sekali makanan yang memberi kita petunjuk untuk mengatasi masalah. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, supaya terhindar dari masa-masa sukar, hari-hari jahat, Efesus 5:17. Minta maaf saudara-saudara, saya tidak ingin buang kesempatan. Kita bisa duduk sama-sama untuk dengar firman. Amin. Kalau saudara tahan bisa sampai pagi, itu orang mau pagi sampai pagi. Tapi saya maklum dengan saudara, mari bertahan dengan firman dengan baik. Karena paling tinggi 1 jam. Tapi kalau roh saudara diberi makan, Efesus 5:17. Yesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 16, ini kaitannya dengan ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, bagaimana supaya terhindar dari hari-hari jahat? Ayat 17. Lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, Ya. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yes, katakan amin. Amin. Supaya terhindar dari hari-hari jahat, jangan biarkan diri kita tidak terupgrade pemahaman kita tentang kehendak Tuhan. Jangan sampai kita tetap bodoh. Saya percaya saudara bukan orang bodoh. Orang bodoh adalah orang, saya terjemahkan. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Tidak peduli kehendak Tuhan. Itu bukan orang bodoh akademis. Bodoh akademis artinya tidak sekolah. Tapi walaupun sekolah tinggi tapi tidak mau mengerti Tuhan bermau, itu bodoh. Katakan amin. Saya tidak mau bodoh, artinya saya tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita cinta Tuhan. Tuhan mau kita berubah. Tertinggi, Tuhan mau kita serupa Kristus. Amin. Kalau itu kita paham, hari sukar bagi kita tetap enjoy. Haleluya. Saudara bertemu dengan orang yang menyakiti saudara, tapi kalau saudara sudah dewasa, tidak mudah saudara tersakiti lagi. Ya. Amin. Amin. Dulu waktu saudara belum mulai bertumbuh, waktunya ada doi, perasaan bagaimana? Galau. Sekarang yang ada doi, rupa banyak doi. Tapi faktor bahagia kita tidak lagi karena uang. Faktor penentu bahagia kita bukan karena materi lagi. Dan orang-orang seperti ini mudah untuk diberkati secara materi. Karena Tuhan tahu hati mereka bukan cinta Tuhan karena materi. Karena kalau orang cinta Tuhan karena materi, Tuhan izinkan iblis ambil materi, dia jadi seperti istri Ayub. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan bukan karena materi, dia akan seperti Ayub. Amin. Ayub bilang, dengan telanjang aku datang, aku pulang juga dengan telanjang. Ya. Paling tidak dengan ambulans. Amin. Jadi ketika saudara dan saya jaga posisi, terus belajar, terus mengerti kehendak Tuhan. Saya ibadah adalah kehendak Tuhan. Amin. Saya tidak ibadah, bukan kehendak Tuhan.
Itu kan sederhana-sederhana. Ya. Tapi kalau kita terus latih, akan ada banyak saudara kesulitan di hari-hari besok yang terjadi pada orang lain, menindas orang lain, tetapi tidak atau tidak berdampak pada kita. Saudara kan bertemu dengan orang-orang yang di luar Tuhan kan setiap hari, ya, ke sekolah, jemput anak, duduk sama-sama, tanta-tanta, berete-rete, betul? Saudara kan setiap hari, kalau di gembala 1 minggu 1 kali kalau hari Minggu. Ada yang 3 kali, ketemu di Zoom, ketemu di Sabtu, ketemu di hari Minggu. Ada yang 1 minggu 1 kali. Domba kurapa dan itu tanta-tanta tukang bercerita setiap hari. Bagaimana saudara bisa menghadapi mereka? Kalau kita tidak pemahaman kurang, kita akan iyo kan, enggak, sekarang berubah, amin. Belum bilang, rupa berat di dunia ini, gak? Berat bagi orang yang jauh dari Tuhan. Rupa setengah mati mencari bagi orang yang tidak cinta Tuhan. Mesti jaga tindis begitu. Jangan bilang, iyo kang, no. Saya punya pemahaman sudah naik level. Tidak semua yang teman-temanku bilang iyo kang. Karena saya tahu Tuhan punya pemahaman berbeda dengan dunia punya pemahaman. Ya. Keberapa sekarang? Keempat. Katakan haleluya. Haleluya. Satu waktu semua akan tergoncang oleh hujan, banjir, angin. Cuma satu yang tidak akan tergoncangkan. Firman. Ya, orang yang dengar firman betul. Ya. Kalau dengar firman salah-salah akan tergoncang. Makanya saudara jangan salah paham dengan saya. Saya suka sekali kalau kita ibadah kita fokus dengar firman. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab kita sudah buang, sudah investasikan waktu. Walaupun habis kerja kita masih capek, kita sudah datang ibadah dan kemudian kita datang di sini fokuslah untuk dengar firman. Karena firman itu kalau kita dengar baik itu seperti batu menjadi dasar bangunan hidup di atas. Amin. Matius 7:24. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat, bilang amin. Amin. Satu waktu akan ada hujan, ada apa? Banjir, ada angin. Ini 3 bisa berarti berkat dan juga bisa berarti masalah. Tapi bagi orang yang dasarnya lemah, berkat itu bisa berubah jadi masalah. 27. Matius 7 27. ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ya, Lalu angin melanda rumah itu, ya. sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya kasih pemikiran sederhana, terima kasih. Orang waktu masih susah, masih kurang uang, bisa rohani. Ya, orang kalau masih pope, ya daripada jalan kemana-mana lebih baik ibadah kan. Tapi kalau orang sebanyak doi, saudara cari kalau orang-orang kaya tanggal 25 Desember rata-rata tidak di Manado. Luar negeri. Ada di mana? Luar negeri. Ada jalan-jalan. Ya. Dan bagi orang yang banyak doi, hari Minggu biar ada di jalan tidak masalah. Salah-salah ada di perjalanan. Tapi saya bilang itu sesuatu yang keliru. Ibadah, saudara, mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena ibadah roti diberkati, makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan. Orang yang ibadah itu sama dengan cari Tuhan, maka ia akan hidup. Kalau bertahun-tahun pola ini tidak diubah, akan ada banyak orang yang punya uang mengalami masalah ketika hujan datang, banjir datang, angin datang. Bagi orang yang dasarnya kuat, ini 3 ini kan tidak ada masalah. Paham? Ya. Bagi orang yang dasarnya batu, apa batu? Mendengar firman, mengerti dan melakukan. Itu ilustrasi. Mendengar, mengerti, lakukan. Sebab banyak orang sudah melakukan, tidak mau mendengar, tidak mau mengerti. Ini parah. Ya. Mau melakukan, tidak mau mengerti, tidak mau mendengar. Bagaimana bisa benar? Ya. Setuju dengan saya, bilang amin. Amin. Jadi hujan, banjir, angin bagi orang yang dasarnya pasir akan merobohkan hidupnya. Akan ada masa sukar nanti. Tapi bagi orang yang dasarnya batu, hujan, banjir, dan angin
itu tidak akan berbuat sesuatu apapun yang buruk bagi orang-orang yang dasarnya batu. Apa arti batu? Dalam ilustrasi, dalam ayat 24, 25, 26, 27, batu adalah orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan. Katakan haleluya. Haleluya. Mau kuat di hari-hari jahat? Amin. Dengan firman baik-baik. Jangan asal dengar. Berusaha cari mengerti kehendak Tuhan. Ya, amin. Baru lakukan itu dengan setia. Yang kelima. Masih semangat bilang haleluya. Haleluya. Yang kelima adalah supaya tidak masa sukar itu hari jahat menimpa kita. Masih ingat ada cerita tentang talenta? Masih ingat tentang talenta? Ya. Saudara, ada waktu hari sudah malam, orang tidak dapat bekerja. Saya kasih contoh. Saat sudah di rumah sakit, sudah di ICCU, so kabel sini, kabel sana, cucu sini, cucu situ, semua so rupa astronot. Kalau orang mulai bilang, tidak semua melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan kita. Pendeta kapal kita buat singer. Buat singer bagaimana kabel semua ini? Sedang udah dua puasa sudah bisa. Mulai mau latihan toren 2 jam. Tapi kamu latihan pulang udah punya topeng kota. Ada waktu saudara suka tapi Tuhan sudah tidak mau. Iya. Katakan amin. Ada suka saudara-saudara mau datang cari Tuhan tapi tak berdaya. Ya. Itu sebabnya supaya hari-hari sukar, hari jahat di waktu itu secara pribadi tidak datang pada kita. Kalau Tuhan percayakan talenta, jangan lalai. Amin. Katakan amin. Amin. Saya tidak tega baca di ayat, tapi ayat ini tak ingat di ayat di pikiran. Saudara, orang yang lalai itu akan mengalami apa? Kutuk. Apa? Kutuk. Coba baca Yeremia 48 ayat 10. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari menumpahan darah. Ya, di fase bagian potongan pertama, ya ada tulis apa sih itu kan? Jadi ada tulis apa? Jangan sampai Bro Amos salah baca kesana. Ada tulis apa? Terkutuk. Terkutuklah. Makasih Bro Amos. Terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan Lalai. lalai itu seperti apa? Saya kasih contoh. Saya sebenarnya bisa, tapi oleh karena alasan hanya gara-gara tepi hati tidak mood, itu termasuk kategori lalai. Ya. Kan kita tidak boleh mencintai Diri sendiri. diri sendiri, kita harus mencintai, prioritaskan Tuhan. Sudah ada banyak waktu kami suami istri makan pun tidak sempat hanya gara-gara kami tidak ingin pelayanan terlalai dan terbengkalai. Kadang-kadang kami tidak lagi seperti apa yang wajar, harus sedia ini, sedia itu, dan kami tidak sempat, tapi kami abaikan itu demi supaya kami kedapatan tidak lalai melakukan apa yang Tuhan percayakan. Sebab ada waktu di hari-hari ke depan, orang pengen melayani, tetapi Tuhan bilang sudah tidak ada waktu, bro. Ya. Mau lihat ayatnya? Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Mau suka melayani tapi Tuhan bilang, no, saya sudah kasih waktu kamu. Dan kamu tidak menggunakannya dengan benar. Saudara, melayani itu bukan cuma jadi WL singer. Datang ibadah seperti ini sudah sedang melayani Tuhan. Amin. Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Ya. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, amin. Akan datang malam. Malam itu gambaran masa sukar. Saudara, zaman antikris orang suka melayani sudah tidak bisa. Semua dilarang. Oh iya, sama jadi dalam orang, no? Mau melayani dengan sungguh-sungguh sudah bisa. Kristus sudah tidak bisa lagi dipakai. Karena semua akan dikuasai oleh antikris. Yang berpusat pada Kristus akan menghadapi pedang. Ya. Mau melayani Tuhan di masa itu terlambat. Tapi hari ini ada kesempatan. Amin. Hari ini masih ada waktu. Haleluya. Jadi supaya tidak masuk di masa sukar,
Karena semua orang sebenarnya akan mempertanggungjawabkan talenta. Halo, ulangi. Semua orang harus mempertanggungjawabkan talenta. Apakah 5, apakah 2, apakah 1? Saya tidak ada talenta, Pak Gembala. Saya pasti temukan saudara punya talenta. Saya kasih contoh. Saudara pasti ibu-ibu bisa masak, bukan? Ya. Sudah bapak-bapak jago memasak, no? Bagaimana cara melayani Tuhan? Memasak enak-enak, membawa hari Sabtu. Itu melayani Tuhan. Amin. Ya. Amin. Kemudian pelayan altar hari Minggu, daripada orang kelaparan jam 1 jam 2 baru pulang ibadah. Coba kok ada satu yang nekat di antara ibu-ibu, berkorban memasak. Biar cuma pala-pala ayam 10 potong, yang nasi bungkus 20 potong untuk orang bawa. Itu sudah melayani Tuhan. Kan talenta Tuhan berikan untuk menopang kerajaan Allah beroperasi. Haleluya. Haleluya. Malah sudah kita mau urus tapi dia mau datang di ibadah, aku tarik dari anak dan 7 ini. Tapi kalau saudara sanggup, upahmu besar di sorga. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab ada satu waktu saudara mau, sudah tidak lagi. Ya. Ingat zaman Musa, orang sumbang-sumbang untuk pembangunan kemah suci. Orang bawa emas, ada anting-anting, ada kalung, ada gelang. Sampai sudah cukup, ada orang masih bawa. Saya bilang sudah, stop. Sudah tidak lagi perlu. Mau Tuhan bilang begitu. Stop, tidak perlu lagi. Aku tidak butuh lagi. Sekarang Tuhan masih Ya, membutuhkan kita. amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jaga kinerja kita untuk Tuhan. Berikanlah yang terbaik. Amin. Saudara, kalau lihat fisik saya tidak dalam kondisi terbaik. Tapi saya tidak mau ikut fisik saya. Saya harus ikut apa maunya Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Dan saya percaya setiap orang akan menerima mahkota. Amin. Paling kurang mahkota ada 5. Haleluya. Bayangkan kalau di sorga. Ya oke, kalau ada mahkota di sorga, kalau gembala ada 5, 1 pasang, 2 kanan, 2 kiri. Nak pakai aku pinjam. Kalau bilang gembala boleh kok ada 5, masa nak masih pinjam? Karena dia semua menyatu dan trompet keberadaan, tidak bisa pinjam-pinjam. Mau pinjam mahkota, lebih baik cari mahkota sendiri-sendiri. Ya. Katakan amin. Amin. Saudara pikir Basinger rupa tadi itu ada mahkota? Haleluya. Sudah pikir mereka datang tadi lebih awal tidak ada pengorbanan? Amin. Ya. Tidak ada perjuangan, tidak ada yang diterobosi. Haleluya. Paling tidak Esther menunda beberapa cake yang dipesan malam ini untuk buatkan besok. Dan itu terobosan. Haleluya. Dan Tuhan memberi upah khusus. Kalau orang lalai melakukan pekerjaan Tuhan, itu sebabnya hidup tidak pernah tak angkat. Iya. Cuma ibu gembala yang bilang amin. Ya. Karena yang pengalaman Torah. Apa sebab Tuhan tidak pernah angkat seorang? Karena kalau pelayanan lalai, tapi kalau santai, bergebu-gebu, menggebu-gebu dan berapi-api. Tapi kalau pelayanan menjadi skala prioritas keberapa bagi dia? Tapi di sini kita sudah berubah. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan yang keras, saya sudah berubah. Saya sudah berubah. Haleluya. Yang keenam. Saudara, ada satu waktu, ada masa di mana hari kemurkaan tiba. Apa yang harus kita kejar? Perkenan. Ya, Amsal 11 ayat 6. Satu waktu saudara, apa yang sudah kejar selama ini itu akan menolong. Kalau kejar harta, boleh. Tapi di hari kemurkaan, ayat 4. Ya, saudara hafal nih ayat ini ya, haleluya. Hari kemurkaan apa? Harta tidak berguna. Ya, baca ayatnya. 11:4 Amsal. 11 ayat yang keempat. Ya. Pada hari kemurkaan, Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, harta tidak berguna. tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Yes, tetapi perkenanan Tuhan melepaskan orang dari maut. Amin. Kumpul uang itu baik, baik. Banyak doi itu baik, baik. Banyak harta itu baik, baik. Tetapi harta, doi, semua materi yang terkumpul menjadi tidak baik kalau kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Karena harta, uang bisa inflasi, deflasi, makan karat dan ngengak. Saya punya buku ada berapa puluh dimakan ngengak. Dimakan raya.
Saya menyesal, tapi sudah itu salah satu bukti bahwa hanya otak ini yang tidak akan dimakan rayap. Ya. Amin. Sudah tiba-tiba sampai otak dimakan rayap, tidak mungkin. Tapi buku bisa. Lemari yang kelihatan hebat di atas, ternyata di bawah sudah keropos. Ya. Tapi kalau saudara-saudara, ayat ini bilang, saudara pada hari kemurkaan, saudara-saudara sudah bangun hidup. Hari kemurkaan bagi orang lain sama seperti begini. Saya masih semangat ini walaupun sama nomor berapa tadi? 6. Saya kasih contoh. Besok ujian. Ada orang baru belajar malam ini. Dan ada orang telah belajar sepanjang tahun. Siapa yang stres? Yang baru belajar hari ini. Tapi stres nggak boleh tengok. Apa tengok-tengok? Gimana tengok? Mana marah? Gara-gara di dalam ada internal konflik. Kalau orang buru-buru mau bangun hidup ini menjelang masa sukar tiba, orang akan kehilangan segala-galanya. Lebih baik step by step. Amin. Setiap ada waktu, setiap ada kesempatan, bukan store muka, tapi memang saya lapar dan haus akan Tuhan. Saya rindu, saya ada dekat dengan Tuhan. Bahkan bukan cuma dekat, saya jadi serupa dengan Dia. Sehingga pada masa sukar, Yesus masih bisa ngomong, ampunilah mereka. Nah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ditombak lambungnya, saudara disiksa dengan mahkota duri, tidak kepahitan. Ya. Haleluya. Tidak marah. Itu sebabnya supaya hari-hari jahat bagi kita bisa kita atasi, jaga dan pelihara kualitas hidup benar kita. Perkenanan lebih penting daripada materi. Amin. Saya kasih simulasi. Seorang sopir mikrolet, dua-dua sopir mikrolet, tapi satu cinta Tuhan, tapi satu jauh dari Tuhan. Siapa yang Tuhan akan pertemukan mikro dan penumpang? Yang cinta Tuhan. Biar orang banting tulang kerja toil, kerja keras banting tulang. Tapi kalau jauh dari Tuhan, jauh berkah. Ya. Itu sederhana sekali. Amin. Ya. Coba saudara lihat EKPS Durian, makin banyak peminat. Amin. Haleluya. Makin banyak, kenapa? Faktor Tuhan. Tapi biar banyak peminat, banyak orang beli, orang pengen jualan, tapi orang jauh dari Tuhan, ada tak kumpul 10 tahun bisa habis dalam satu hari. Iya. Kenapa? Kantong bocor. Bocor. Haleluya. Mau tidak kantong bocor? Bangun dan kejar hidup yang berkenan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.